TV nasional Meksiko menyiarkan kisah seorang anak autis yang sembuh melalui lagu Jin Epiphany. Dampak terpenting yang dapat dicapai oleh seorang seniman adalah dampak pada kondisi mental orang. Jin dinobatkan sebagai salah satu artis Asia yang membantu menghilangkan stigma masalah kesehatan mental melalui karya seni mereka, terutama dengan lagu solonya Abyss. Salah satu lagu solonya yang paling kuat dalam hal ini pasti Epiphany. TV nasional Meksiko membuat laporan mengharukan tentang seorang anak laki-laki bernama Arturito yang didiagnosis dengan autisme, epilepsi, dan penyakit lainnya. Ibunya menceritakan kisah hidupnya. Arturito dulu mengalami krisis spektrum autistik ketika suara apapun membuatnya takut dan cemas. Dia menutupi telinganya, menggigit dan melukai dirinya sendiri. Dan suatu hari keajaiban terjadi. Arturito mulai bernyanyi bersama dengan lagu tertentu. Ternyata lagu spesial itu adalah Epiphany karya Jin yang pernah didengar Arturito. Saat menonton MV Epiphany, bocah itu menyentuh dan mencium layar yang menunjukkan wajah Jin sambil bernyanyi bersama dengan lagu yang menenangkan dan membuatnya merasa aman dan nyaman. Lagu penyembuh Epiphany selalu menyentuh hati kami sejak pertama kali. Aku yang harus kucintai yang kami dengar. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa cerita dan dampaknya dan bagaimana hal itu membuka topik yang sensitif bagi generasi ini. Kita membutuhkan lebih banyak penyanyi seperti Jin BTS yang dapat menggerakkan kita. Semuanya menjadi tenang dengan memainkan Epiphany, kata ibunya. Menggunakan platform media sosial, Ibu Arturito memberikan kisahnya yang menyebarkan kesadaran tentang autisme dan bagaimana musik dapat mengubah hidup mereka. Sejak itu, bocah itu menjadi penggemar berat Jin dan BTS. Epiphany adalah salah satu lagu paling legendaris yang dirilis oleh artis Korea. Lagu ini dinobatkan sebagai salah satu lagu terbaik yang pernah dirilis BTS berkali-kali. Dampak pada orang-orang dari lagu ini sangat besar. Setiap kali Jin menampilkan Epiphany, penonton bermigrasi ke teater di alam semesta lain. Seorang penyanyi yang emosional dan terampil seperti Jin menangani lagu-lagu filosofis dan vokal yang sulit seperti Boss, serta menciptakan suasana yang unik, menggunakan kehadiran panggung seperti aktor yang ia miliki secara alami. Seorang direktur kreatif tur konser BTS memuji penampilan solo Jin dan menyatakan rasanya seperti bertemu dengan dewa. Kevin Kim dari Plan A, salah satu direktur kreatif untuk tur BTS, menyebutkan panggung Epiphany Jin di bukunya. Seorang sutradara konser berlayar melalui era K-pop, dari teater kecil ke stadion Wembley, catatan penyutradaraan konser K-pop. Sejak Jin menyanyikan Epiphany berkali-kali dari tour Love Yourself, kemampuan menyanyinya sempurna dan di bagian break tengah, ekspresi wajahnya sangat alami saat menaiki tangga dan berdiri di atas, kata Kevin Kim dari Plan A, direktur kreatif untuk tour BTS. Jin adalah dalang di balik kisah Love Yourself yang dirilis oleh BTS dengan Epiphany memahkotainya. Pencerahan telah membantu banyak kehidupan bahkan untuk non-penggemar. Ini benar-benar lagu cinta diri. Dampaknya memiliki jangkauan yang luas terhadap usia, bahasa, dan jenis kelamin. Juga emosi yang Jin berikan pada lagu itu menambahkan dampaknya. Lizzo pernah menambahkan Epiphany ke daftar putar cinta diri yang dipromosikan secara khusus. Setelah membawakan Epiphany di Arab Saudi, Jin menjadi pembicaraan di negara itu. Dia menjadi trending nomor 1 di mana-mana, dan penonton benar-benar tidak bisa berkata oleh kekuatan vokalnya. Semua lagu solonya menduduki puncak iTunes selama berminggu-minggu, serta penampilan solo Jin menjadi topik terpanas di semua media di Arab Saudi. Sejak itu, ia menjadi tren di Arab Saudi untuk setiap kesempatan dan lagu-lagunya menduduki peringkat tertinggi. Saya baru saja menemukan ini di tangkapan layar saya, tulis netizen. Penampilan Epiphany di konser BTS di Riyadh sangat penting sehingga lagu itu naik ke posisi nomor 1 di tangga lagu top Arab Saudi di iTunes. Ketika dia menampilkan Epiphany di Arab Saudi, dia tidak hanya menjadi anggota yang paling dicari di hari itu, tapi Epiphany meroket ke nomor 1 di SE iTunes. Di Jepang, Jin tetap menjadi satu-satunya idola K-pop dalam sejarah yang menerima tepuk tangan meriah 3 kali, dan salah satunya dilakukan dengan panggung Epiphany selama 2 hari berturut-turut. Di platform musik Korea terbesar Melon, Epiphany adalah lagu solo BTS kedua yang mencapai 2,2 juta pendengar unik. Ini memiliki lebih dari 82 juta aliran dan merupakan solo kedua yang paling disukai di platform. Jin juga satu-satunya anggota dengan 2 lagu lebih dari 2 juta pendengar unik yang menceritakan tentang pengaruhnya terhadap masyarakat umum dan juga penggemar. Di Spotify, Epiphany mendekati 150 juta streaming dan 100 juta YouTube.
Everbody adalah salah satu dari sedikit video yang paling banyak dikomentari oleh artis Korea, dan orang-orang berbagi cerita di bawahnya. Lagu lain tentang masalah mental yang dirilis Jin, Abyss, adalah audio yang paling banyak dikomentari di dunia, karena bagian komentar diisi dengan cerita menyentuh tentang bagaimana Jin telah membantu mereka. Fans membuat tagar khusus Healing Sound Epiphany. Dampak murni dari musik Jin tidak dapat disangka dan sangat besar. Epiphany diakui sebagai salah satu lagu artis Asia yang membantu menghilangkan stigma dan membuka percakapan tentang kesehatan mental, yang mengatakan banyak tentang dampaknya pada orang-orang dengan pesan indah dan disampaikan oleh vokal malaikat Seokjin. Tak hanya itu, media Korea menjuluki Jin sebagai permata hidup dan penggemar menyukainya. Masing-masing dari kamu adalah permata yang unik dan berharga. Jangan pernah lupa untuk menghargai diri sendiri, dan selalu ingat bahwa kamu adalah permata yang berkilau. Selalu ingat untuk berkilau dengan percaya diri seperti saya, kata Jin. Jin diketahui punya lebih dari 70 julukan berbeda yang terus diberikan oleh media, penggemar, dan publik untuk vokal, visual, keunikan kreatif, dan bakat lainnya. Baru-baru ini, satu nama panggilan lagi ditambahkan ke dalam daftar karena media Korea menyebut Jin sebagai permata hidup. Julukan cantik yang baru mendapat banyak cinta dari penggemar. Seokjin berdiri seperti harta karun besar, dan itu sangat cocok. Beberapa penggemar bahkan menulis surat panjang tentang Jin. Permata hidup juga tampaknya sangat pas karena Jin benar-benar menjadi berlian paling cemerlang. Itu menjadi alasan tagar hashtag Living Jewel menjadi tren dengan penggemar yang membagikan pujian mereka kepada sang idola. Seokjin adalah teka-teki yang hidup. Dia adalah pria paling sempurna di dunia. Seorang penyanyi yang sangat kritis, penari luar biasa dengan penampilan panggung yang menawan, visual, sikap, dan idola yang menyenangkan. Sebagai berlian asli, Jin juga memiliki banyak sisi. Dia adalah wajah paling sempurna di dunia, suara perak, aktor yang terampil, berbakat, komposer, dan penulis lagu, atlet, penari, jenius kreatif, tapi juga orang dengan jiwa yang indah. Fans sangat ingin selalu berbagi kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan yang bahagia, mencintai diri sendiri, menjadi bagian dari klub kehormatan UNICEF karena menyumbangkan sejumlah besar uang setiap bulan. Bersikap bijaksana dan menerima setiap anggota dan orang. Ingat ketika Jin melakukan Let's Eat Dinner Together dengan sopan menawarkan ayah untuk memasak bersamanya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini dan tentang lagu Epiphany? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.